Nanti kita mungkin akan langsung ya Dr. Dinar, jadi slide-nya kita barengan, nanti akan tektokan antara saya dengan Dr. Dinar. Mungkin untuk persingkat waktu, langsung saja kita mulai, saya persilakan Dr. Dinar dulu. Terima kasih Dr. Dinar. Ya, selamat siang, sejauh sekian, dan siang hari ini kami diberikan tugas untuk membawakan kasus bagaimana kita mengidentifikasi iskemik kardiomiopati dari segi cardiac imaging. Oke, sebagai introduksi, seperti yang kita tahu bahwa iskemik kardiomiopati itu merupakan salah satu kondisi di mana terjadinya myocardial loss yang disebabkan oleh karena mekanismenya tiga tadi, hipertensi, stunting, dan necrosis yang disebabkan oleh karena coronary artery disease. Nah, iskemik kardiomiopati ini di Indonesia masih merupakan penyebab terbanyak dari heart failure. Nah, salah satunya modalitas yang penting untuk dilakukan adalah cardiac imaging, termasuk echo, MRI, SPECT, CT, di mana dia merupakan peran penting untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik dari iskemik kardiomiopati. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter. Nah, modalitas ini akan membantu kita bagaimana kita menilai fungsi ventricle, kita mengetahui myocardial scars, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui viability dari myocard dan evaluasi dari coronary artery. Oke, kita ke kasus yang pertama, Mr. DS, usia 55 tahun, datang ke klinik kita, dirujuk dari rumah sakit lain. Datang dengan keluhan chest pain, angina on effort, easily fatigue, mudah lelah ya, dan dia ada riwayat ACS 3 bulan yang lalu. Faktor risikonya adalah ex-smoker, diabetes, dan hipertensi. Pada saat datang ke klinik, ternyata tensinya masih tinggi, 185/97, mengindikasikan bahwa ini tensinya nggak terkontrol. Kemudian kita bisa tahu di sini berat badannya masih 71 dibandingkan tingginya, sehingga pasien masuk overweight. Sedangkan dari physical examination tidak ada yang bermasalah. Nah, kita sama-sama lihat di sini teman-teman, dari EKG-nya kita bisa melihat bahwa ada Q patologis di V1 sampai V3. Ada ST depresi di V5 V6. Oke, kita lihat echonya. Di sini kita dapatkan EF-nya 33% dengan NAD-nya besar 59. Kita dapatkan akinetik di inferior metatarseptal anteroceptal. Taksinya masih oke. Katupnya kita temukan hanya trace PR dan non-TB. Kita bisa lihat di sini EF-nya 32%. Nah, jadi working diagnosis kita sejauh ini adalah chronic coronary syndrome dengan HFrEF, F-nya 33%, ECOSA, suspek CAD, ECOSA FCAD ya, karena pasien juga udah pernah riwayat ACS. Dengan didukung dari adanya FWMA dan dari EKG-nya ada QIBO. Kemudian hipertensinya masih tidak terkontrol, diabetesnya dikatakan terkontrol, rutin kontrol di puskesmas. Berikut adalah obat-obatan yang kita berikan, statin, ASA, clopidogrel, nitrat, valsartan, bisoprolol, spermaton, dan metformin. Kita berikan obat-obatan untuk ACS, riwayat ACS-nya, CAD-nya, kita juga berikan obat-obatan untuk heart failure-nya, juga untuk diabetes. Oke. Kemudian pasien kita kirim untuk kita lakukan pro-angiografi. Di sini didapatkan adanya diffuse LAD, kemudian ada CTO di mid LAD, kemudian mungkin bisa dijalankan video yang tengah ya Mas. Yang tengah. Di sini nanti akan tampak adanya normal LCX meskipun dia kalibernya kecil. Kemudian RCA-nya kita dapatkan adanya CTO di mid-RCA. Harusnya dia sampai ke sini di setahun mid-RCA. Oke, jadi pasien ini dengan kesimpulannya CAD two vessel disease dengan CTO RCA dan CTO LAD. Oke, kemudian pasiennya kita kirim untuk kita lakukan surgical conference. Akhirnya dari hasil
heart rate meeting, kesimpulannya kita harus kita lakukan viability study karena pasien juga dengan low IF. Kemudian kita lakukan CABG, mungkin untuk hasilnya bisa. Baik, saya akan lanjutkan dari sisi imaging. Jadi pada pasien ini disarankan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan lanjutan berupa tes viability dikarenakan kita ketahui tadi dari pemeriksaan ekokardiografi didapatkan fungsi dari ventrikel kiri dengan ejection fraction-nya 33%. Jadi dalam hal ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan dengan CMR. Jadi CMR kita dapatkan bahwa fungsi untuk ventrikel kiri ternyata memang tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan dengan pemeriksaan echo, di mana di sini boleh dijalankan, maaf ini video, bahwa fungsi ventrikel kirinya menurun sebesar 39%. Kemudian ada peningkatan dari LV volume dan untuk LV-nya catatan di sini masih bagus. Kemudian juga LV masih global normokinetik dan katup-katup ada mild AR dan mild MR. Kemudian juga, nah ini bisa kita lihat, bahwa gerakannya memang tidak baik ya, ada kinetik di bagian apex, kemudian di bagian apiko anterior, apiko inferior, dan hipokinetik di segmen lainnya. Nah, dari pemeriksaan CMR ini selain kita menilai fungsi, yang menarik adalah kita bisa menilai skarnya. Nah, ini yang tidak bisa ditemukan dengan pemeriksaan yang lain, di mana CMR bisa menilai tissue characterization, salah satunya LGE. Jadi dari pemeriksaan CMR, pasien ini didapatkan bahwa ada left gadolinium enhancement di beberapa tempat, di mana left gadolinium enhancement ini menunjukkan apakah scar pada miokard tersebut masih viable, miokardnya masih viable atau tidak berdasarkan dari ketebalan atau transmurality dari LGE-nya. Pada pasien ini kita lihat bahwa yang dimaksud dengan LGE mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini sejauh sekalian bahwa untuk miokard yang masih baik atau sehat itu terlihat gambaran miokardnya gelap ya atau hitam. Sedangkan bagian yang hyperdense, bagian yang terlihat gambarannya lebih putih, itu adalah scar. Jadi transmurality dari scar ini dibagi atas 4, yaitu di bawah 25%, nanti akan saya jelaskan teorinya. Kemudian 25 hingga 50%, 50 sampai 75%, ya ini kita lihat secara visual, dan di atas 75%. Nah, yang dikatakan sudah non viable adalah kalau skarnya di atas 75%. Dan masih viable itu di bawah 25%. Nah, di antara keduanya itu nanti kita perlu parameter lain untuk melihat lebih jelas apakah ini benar-benar sudah non viable atau tidak. Nah, kembali pada kasus ini kita lihat bahwa ternyata untuk yang di atas 75% transmurality dari LGE itu ada di bagian apex dan apikoseptal. Jadi ini terlihat kalau misalnya ketebalan miokardnya segini, nah ini sudah hampir semuanya putih. Jadi ini boleh dikatakan sudah non viable di area tersebut. Namun di bagian-bagian yang lain seperti di bagian apiko anterior ini terlihat bahwa masih ada sebagian area yang hitam. Jadi ini sekitar antara 50 hingga 75%. Sedangkan selebihnya itu ditemukan LGE namun dengan transmurality-nya di bawah 50%, yaitu di bagian mid anterior, ini mid anterior, kemudian mid apiko inferior. Oke. Jadi bagaimana sebenarnya posisi dari pemeriksaan imaging pada pasien-pasien dengan heart failure? Ini ada 2 guidelines yang memang selalu menjadi patokan kita, yaitu dari ESG dan AHA, di mana keduanya memberikan rekomendasi yang lebih kurang sama. Yang pertama yaitu dari ESG dan AHA menyebutkan bahwa CMR merupakan modalitas yang direkomendasikan apabila pada pasien-pasien dengan heart failure itu kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal dengan pemeriksaan ekokardiografi, karena sebagaimana yang kita ketahui untuk view dengan ekokardiografi itu terdapat limitasi, misalnya pada pasien dengan obesitas atau pasien-pasien dengan penyulit yang lain, mungkin pasien dengan PPOK atau pasien dengan terdapatnya massa di rongga toraks, sehingga view untuk mendapatkan function dari
pemeriksaan echo itu tidak bisa maksimal ataupun penyebab yang lain, sehingga kita bisa direkomendasikan, dikatakan di sini direkomendasikan untuk pemeriksaan CMR apabila dengan pemeriksaan echo tidak konklusif, dan itu rekomendasinya adalah 1C, jadi sama antara dari ISC maupun dari AH. Kemudian selanjutnya pemeriksaan CMR itu should be considered pada pasien-pasien dengan dilated kardiomyopati untuk membedakan apakah kardiomyopatinya ini termasuk iskemik kardiomyopati ataupun non iskemik kardiomyopati ataupun mungkin keduanya. Seperti yang tadi teori sudah disampaikan oleh Dr. Putri, bahwa ternyata dari keseluruhan pasien-pasien yang kita diagnosis sebagai iskemik kardiomyopati, ternyata dari pemeriksaan CMR-nya juga didapatkan gambaran suatu non iskemik kardiomyopati. Jadi yang murni hanya ternyata 60% ya dari Dr. Putri ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan yang non-invasive stres seperti CMR, apakah stres CMR, stres echo ataupun SPECT atau PET, itu may be considered. Jadi ini di sini direkomendasikan kelas 2B, direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan heart failure dan diketahui CAD untuk pertimbangan tata laksana selanjutnya untuk revaskularisasi. Kemudian, nah ini posisi dari CMR pada iskemik kardiomyopati. Ada 3 sebenarnya yang utama kelebihan dari CMR dibandingkan dengan modalitas yang lain. Yang pertama dalam mengakses function, ya seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa kalau untuk gambaran CMR itu ya boleh dikatakan untuk akurasinya itu lebih bagus, kemudian resolusi, temporal resolusi maupun spatial resolutionnya lebih tinggi ya, sehingga untuk menilai function itu superior dibandingkan dengan modalitas yang lain. Kemudian yang kedua, tissue characterization. Jadi dengan CMR kita bisa menilai bagaimana karakteristik dari jaringan, baik itu di miokard itu sendiri bisa kita nilai apakah ada fat infiltration, apakah ada fibrosis, apakah ada edema ya. Dan kemudian yang ketiga tentu saja perfusion. Jadi nanti dengan CMR kita bisa lakukan stress perfusion, baik itu secara farmakologis, bisa kita nilai bagaimana ischemic burden dari pasien-pasien, baik itu terutama dalam hal ini adalah pasien dengan ischemic kardiomyopati. Nah ini dia untuk functional assessment lebih akurat, kemudian tentu saja untuk resultnya lebih baik dibandingkan dengan modalitas yang lain. Sangat penting untuk menegakkan diagnosis dan menentukan tata laksana selanjutnya. Kemudian untuk tissue characterization, jadi ada beberapa sequence dari CMR itu sendiri. Kita lihat di sini ada T1 weighted, ada T2 weighted. Kalau T1 weighted itu lebih fokus kepada fat ataupun adanya anatomical infonya juga bisa kita dapatkan dari pemeriksaan T1. Kemudian dengan T2 weighted itu lebih ke pemeriksaan misalnya apakah ada edema atau tidak pada pasien-pasien misal dengan myokarditis akut yang masih bisa pada fase awal masih edema, itu bisa kita lihat dengan CMR angka untuk T2 weighted-nya akan meningkat. Kemudian ada late gadolinium enhancement. Nah ini yang tadi untuk melihat scar pada myokardium itu, dan data-data tersebut penting untuk menentukan apakah myokardnya masih viable atau tidak. Kemudian ada T1 mapping, kemudian ada T2 mapping, ada T2 star dan extracellular volume. Jadi ada beberapa sequence yang kita periksa dengan menggunakan CMR selain tadi yang pertama adalah untuk menilai function. Kemudian untuk late gadolinium enhancement itu sendiri, jadi sebagaimana kita ketahui dalam keadaan myocardial injury maka nanti kemudian akan terjadi remodeling sehingga akan berlanjut menjadi myocyte myocardial loss, dan di myocardial loss ini nanti akan ada kompensatorinya berupa myocyte hypertrophy, dan nanti selanjutnya juga akan bisa digantikan oleh fibrosis. Nah, fibrosis ini dengan CMR ada 2 tipe, di mana berupa irreversible replacement fibrosis yang nanti
gambarannya berupa LGE, namun ada juga yang interstitial fibrosis atau microfibrosis yang mungkin tidak langsung terlihat dengan kasat mata. Jadi kalau tadi LGE kan langsung kita lihat bahwa ada bagian miokard yang terlihat lebih hyperdense, yang lebih putih. Nah, ketebalannya itulah yang menunjukkan sebagaimana ketebalan skar menunjukkan semakin tebalnya skar berarti bagian otot jantung tersebut sudah tidak viable lagi. Kemudian, jika kita melihat atau menganalisa suatu LGE, jadi tadi disebutkan juga bahwa CMR direkomendasikan untuk mencari tahu apakah kardiomiopatinya ini disebabkan karena iskemik kardiomiopati atau non iskemik kardiomiopati, atau bahkan mungkin dalam satu pasien kita menemukan konkomitan di antara keduanya. Yang spesifik adalah kalau pasien-pasien dengan iskemik kardiomiopati, yang pertama tentu saja area LGE-nya sesuai dengan area koroner. Jadi misalnya kalau memang mungkin pasiennya CTO LAD misal, kemudian sudah ada gambaran Q juga dari EKG-nya menunjukkan adanya infak di anterior, nanti tentu saja gambaran dari LGE-nya ini sesuai dengan area koroner. Jadi dia bagian anterior, kemudian anteroseptal itu adalah areanya LAD, kemudian inferoseptal inferior bagian RCA, kemudian yang lateral itu bagian LCX. Itu yang pertama. Kemudian kalau pada LGE iskemik itu selalu dimulai dari subendokan. Jadi karena tentu saja bagian subendokan yang paling jauh dari epikard ya, jadi dia mulai dari yang dalam dulu, terbentuk skarnya itu dimulai dari subendokan dulu, kemudian bertambah sampai hingga transmural. Jadi keseluruhan ototnya sudah tergantikan oleh skar. Nah ini yang tadi saya katakan kita menghitungnya mulai dari 25% ketebalannya, 50% atau lebih dari 75% atau bahkan ya ini transmural 100%. Nah sebaliknya pada yang non iskemik, yang pertama tentu saja areanya tidak sesuai dengan area koroner. Jadi bisa saja kita temukan ada LGE di bagian apiko anterior misalnya, tapi kemudian tidak meluasnya bukan ke area yang LAD, nanti kita temukan lagi di bagian basal inferior gitu. Jadi posisinya tidak sesuai dengan area dari koroner. Kemudian yang kedua, tidak dimulai dari subendokard, jadi dia bisa adanya di subepikard atau intramyokard atau yang peci. Jadi peci hampir keseluruhan tapi hanya berupa random gitu, bercak-bercak gitu ya. Nah ini perbedaan yang signifikan apabila kita melihat LGE, apakah ini LGE akibat dari penyakit jantung koroner ya, iskemik kardiomiopati, atau non iskemik kardiomiopati. Nah ini dia interpretasinya. Jadi kalau ini berarti tanpa LGE ya, ini bersih ya. Memang ini butuh latihan juga ya, karena kan ini ada unsur subjektifnya juga bagaimana kita menilai, karena tentu saja ada penyulit lain misalnya mungkin berupa artefak gitu. Kadang kita juga bingung ini beneran bagian dari LGE-nya atau bukan, karena putihnya itu tadi dari tergantung juga ketajaman gambar dan lain-lain. Itu tetap saja pasti ada faktor-faktor yang menjadi perancu. Namun dibandingkan dengan modalitas lain, memang CMR dikatakan spasial maupun temporal resolution-nya lebih bagus. Dan yang ini tadi juga dikatakan bahwa batasan antara yang viable dan non viable itu di 50%. Tapi kalau di atas 70% itu sudah pasti non viable. Kalau transmurality dari LGE-nya di atas 75% itu sudah pasti non viable. Kalau transmurality-nya di bawah 25% itu sudah pasti viable sebenarnya. Tapi bagaimana yang di antara 50, 50, 75 ataupun 25 sampai dengan 50. 25 sampai 50 kemungkinan besar itu masih viable. Kalau di atas 25 sampai 75 masih mungkin itu non viable. Nah, kita butuh data yang lain. Jadi selain kita melihat ketebalan LGE, kita juga lihat bagaimana kontraktilitasnya. Jadi kalau memang di bagian itu kita lihat LGE-nya mungkin 50-75 tapi sudah
nggak gerak gitu, sudah akinetik atau ketebalan miokardnya sudah tipis ya, sehingga itu kemungkinan besar itu memang sudah area yang tidak viable lagi. Tapi sebaliknya, kalaupun kita melihat ternyata gerakannya kurang, namun ternyata LGI-nya tipis, nah masih mungkin itu adalah hyperlap itu tadi. Jadi kemungkinan besar itu masih viable. Oke, nah ini dia kesimpulan pada pasien yang tadi, ada peningkatan LV volume dengan reduced LV systolic function 39%, kemudian ada RWMA, akinetik di bagian apex, anterior, apikoseptal, berarti ini distal dari LAD ya, ini kan area LAD, kemudian apikoinferior, hipokinetik di segmen lain. Nah, yang jadi fokus kita di sini untuk menilai viability adalah ischemic scar without viability, jadi dikatakan yang sudah tidak viable, yang tadi scarnya di atas 75% itu berada di area LAD. Jadi LAD teritori mulai dari apex, apikoseptal, apikoanterior. Namun ini memang kalau berdasarkan segmen ada 3 segmen ya, ada LAD apex, ada apikoanterior, ada apikoseptal. Namun ketiganya itu kan porsinya kecil ya, jadi di ujung, makanya tetap di kesimpulan dikatakan itu small part dari LAD teritori, sehingga dari CMR dikatakan clinical impressionnya adalah ischemic cardiomyopathy tanpa viability. Jadi yang tidak viable-nya adalah di area sebagian kecil dari LAD teritori. Oke, next, mungkin kembali Dr. Dinar. Jadi tadi pasiennya memang true ischemic cardiomyopathy ya dok ya, dengan adanya yang tidak viable itu hanya small part aja di bagian tadi. Ya. Nah, long story short, kita ingat tadi waktu Dokter Putri mengatakan memberikan kuliah, kita harus optimalkan obat dulu. Kita harus evaluasi kita tuh udah ngasih obat benar atau belum sih, kita udah optimal atau belum sih ngasih obatnya gitu ya. Nah, long story short, ternyata kan menunggu itu tidak sebentar ya. Ternyata udah 10 tahun juga. Pasien masih mundur mau operasi, kemudian menunggu untuk CMR, kita harus ulang echonya, bedanya minta untuk kita ulang echonya. Nah, while waiting for operation, karena kita tahu di sini F-nya naik dari 33% ke 51%, yang artinya mungkin optimal OMT ada efeknya ya dok ya, untuk mengembalikan fungsi EF. Nah, hipokinetiknya pun juga membaik ya dok. Yang lainnya tadi kan ada akinetik, sekarang yang hipokinetik di bagian big basal improseptal, yang lainnya non-kinetik. Nah, valve-nya pun juga jadi yang tadinya NF, TF sekarang jadi normal, menandakan bahwa oke, viabilitasnya sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh dokter. Oke, kemudian pasien usia 55 tahun tadi kita lakukan OPCAP. OPCAP itu off pump ya, jadi kita tidak memakai pompa heart machine, di mana pada pasien dengan EF rendah itu biasanya memang mereka lebih suka menggunakan OPCAP. Dengan untuk pasien usia muda kita gunakan all arterial graft, jadi kita graft di 5 LAD, kemudian left radial artery kita graft ke RCA distal, di mana tadi tempat CTO-nya itu ada di LAD dan ada di FCA. Nah, kemudian pasien juga kita tetap lakukan rehab fase 2 sambil tetap kita berikan terapi sesuai dengan GDMD, cannabidiol, beta blocker, candesatan, metformin atau vastatin, spironolactone, astaxanthin 80. Kita tetap berikan GDMD tersebut meskipun dia RF-nya juga sudah cover, ya, RF trial. Kemudian 1 tahun pasien tetap masih kontrol, 1 tahun setelah CABG tahun 2024 pasiennya masih kontrol sampai sekarang. Kita lakukan evaluasi lagi. Di sini kita bisa lihat beda banget sama yang pertama kali. Kita lihat ya EF-nya membaik 58%, hipokinetiknya masih ada di awal apikal, tapi hipokinetik ya di skar ya, karena skarnya 75% tadi memang di area apex. Di area apex. Namun yang lainnya non kinetik. Oke, jadi kondisi saat ini pasiennya sekarang masih kontrol, nggak ada keluhan, nggak ada disitu, nggak ada angina, dengan obat-obatan GDMD. Kita boleh lanjut ke
ke case yang kedua ya. Oke, pasien kedua Mr. DW, usia 59 tahun dengan obesitas, berat badannya 102, abdominal circumference 111. Dia dikirim dengan sudah ada hasilnya CHF, FKOSA, CADV vessel, CTORCA untuk dilakukan further management. Tensi juga masih belum terkontrol di sini. Dia membawa keluhannya masih ada dyspnea dan kita di sini bisa melihat masih ada minimal pedal minimal. Ini adalah obat-obatan yang dibawa dari rumah sakit sebelumnya. Saya rasa sudah cukup baik lah ya. Kemudian ini EKG-nya yang kita dapatkan, ada sinus system, tidak ada changes dan ada beberapa PVC. Nah ini hasil laporan kardiologinya, karena kan pasien dari rumah sakit luar. Mohon maaf sebelumnya kita nggak bisa mendapatkan videonya sampai saat ini, sampai kita presentasi, tapi ini laporannya. Left main-nya normal, LAD-nya eccentric, diffuse stenosis di proximal LAD. Ada subtotal occlusi yang diffuse juga di proximal LCX, dan LCA-nya ada CTO juga, tetapi memang LCA-nya non dominan, dia semua kaliber. Distalnya mendapat kolateral dari LAD, temporal sustain. Nah, kita echo, kita dapatkan memang menurun ya R-nya, R-nya 23%. Didapatkan akinetik di basal anterior, basal anteroseptal, introseptal inferior dan lain-lain. Segmen yang lainnya hipokinetik. Kita dapatkan adanya functional MR. Oke, jadi kita dapatkan pasien yang datang ke klinik kita ini dengan chronic coronary syndrome, hash rate EF-nya 22% ya, dengan CADV vessel disease atau RCA, uncontrolled hypertension dan P2 type 2 diabetes mellitus. Nah, pasien ini kita optimalkan. Oke, tadi ada PDL-5, kita optimalkan dengan fluoximetri kita naikkan 2 kali 40. Yang tadinya belum dapat spironolactone, karena kita udah tahu EF-nya juga masih rendah, kita harus berikan obat spironolactone. Jadi mengingat kembali apa yang dikuliahkan tadi Dr. Putri, kita harus lihat apakah kita sudah memberikan obat yang optimal atau belum. Kemudian pastinya kita konferensikan dengan hasil echo dan hasil poliografinya. Kita lakukan feasibility study sebelum kita lakukan CRT. Nah, silahkan dokter. Kembali terima kasih Dokter Dina. Jadi ini sebenarnya lebih kurang sama ya dengan pasien kita yang pertama tadi. Jadi pasiennya settingan pasien dengan low EF, kemudian sudah dilakukan tindakan kateterisasi, sudah diketahui bahwa ada signifikan stenosis. Cuman ini untuk selanjutnya nih ya dok, apakah kita untuk revasnya masih akan memberikan manfaat atau tidak pada pasien ini? Jadi dari cervical conference memang tetap disarankan tentu saja dilakukan tes viability kembali. Untuk kondisi ini kita pilih CMR ya. Jadi mungkin tadi yang mengulang lagi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Pertama tentu saja dengan CMR kita menilai function. Di sini bisa kita ketahui bahwa boleh ini video juga mas, maaf, bahwa ini ada penurunan dari fungsi LVEF di mana F-nya 22%, kemudian ada akinetik di mid basal inferior. Jadi tadi kalau nggak salah memang dari hasil CAG-nya CTO RCA ya. Jadi ada dikatakan di sini akinetik di bagian mid basal inferior, apikolateral, tadi juga LCF-nya ada signifikan stenosis juga dan hipokinetik di segmen lain. Kemudian untuk fungsi right ventricle-nya masih bagus dan untuk valve ada mitral regurgitasi maupun aortic regurgitasi tapi masih ringan. Oke, nah selanjutnya untuk LGE. Jadi memang ini kekuatannya CMR ini kita bisa melihat LGE-nya ya, jadi kita bisa lihat secara langsung bagaimana karakteristik dari miokard pasien tersebut. Nah, ini ternyata ya walaupun EF-nya 22% ternyata malah di sini kita tidak menemukan adanya scar yang di atas 75%. Ini mungkin balik lagi tadi yang disampaikan oleh Dokter Anggoro ya. Jadi ini kayaknya mungkin pasien ada dengan ACS ya sebelumnya, kemudian masih kaget di awal, tapi ini ternyata kagetnya berkepanjangan, jadi kayak tidur kata Dokter Anggoro. Jadi mungkin ternyata malah skarnya yang di atas 75% tuh
nggak ada. Yang kita temukan hanya LGE antara 175% itu di bagian apikolateral ya, jadi di bagian apikolateral kita lihat di sini ya sama-sama juga terlihatnya ya. Kemudian ada LGE yang 25-50%, di apiko juga di mid inferior. Jadi di sebelah sini apiko dan mid inferior, dan di bagian-bagian lain apakah di bagian LAD, kalau LAD tadi hanya 60-70% ya tadi stenosisnya itu di bawah 25%. Jadi area-area interior mulai dari apiko mid anterior itu hanya di bawah 25%, kemudian apikoseptal, basal anteroseptal itu semuanya area LAD itu ternyata malah LGE-nya hanya di bawah 25%. Jadi secara keseluruhan kita lihat bahwa pada pasien ini sebagian besar dari miokardnya adalah viable. Nah, ini sebagai kesimpulan juga untuk pasien ini bahwa terdapat increase LV volume dengan penurunan dari LV systolic function yaitu sebesar 22%. Ada RWMA akinetik di bagian inferior, kemudian bagian LCF juga apikolateral, mid basal inferolateral, kemudian hypokinetik di segmen lain. Sedangkan untuk ischemic scarnya, karena kita tidak menemukan ada yang di atas 75%, maka bisa kita katakan bahwa ischemic cardiomyopathy dengan viability di all LV segment. Dan kita tidak menemukan juga dari scar-scar yang non ischemic gitu. Baik, Dr. Dina, silakan. Ini menarik ya dok kasusnya, yang EF-nya ini 20%. Iya, jadi kan seringnya kadang kita sudah pesimis ya, maksudnya dengan 22% ya udah nggak usah diapa-apain lagi atau OMT. Tapi ternyata tadi ini klinisnya ya, Dr. Dina. Iya, betul dok. Nah, ternyata juga memang dari hasil MRI-nya sesuai viable ya dok ya semuanya. Oke, kemudian pasien ini kita kembalikan ke page OPCAP, kita berikan graf di 5 LAD dan left radial atau AM2 dengan pertimbangan tadi di RCR-nya memang kecil. Kemudian echo ini echo post KBS-nya memang EF-nya masih 25% karena kita tahu periprofidolaris pada pasien dengan CABG itu kan pasti mungkin ada hemodinamik instability-nya ya, masih naik turun. Kemudian pasien tetap kita lakukan rehab dan kita berikan medications yang optimal. GDMP semua 4 pilar kita pilar terus rehab yang kita berikan, 3 pilar yang kita kemudian 3 pilar kita berikan dengan rehab otomatis, kemudian faktor risiko tetap kita kontrol. Nah, kita evaluasi 1 bulan pasca CABG, memang masih dilated ya dok, tetapi EF-nya improve dari 20%-an ke 38%. EDD-nya memang masih besar 55, tetapi tidak, justru malah nggak sebesar yang pasien yang pertama gitu ya. Ya, sampai sekarang pasien ini juga masih kontrol, tidak ada keluhan, tidak ada anginan, tidak ada disusung. Pasiennya tetap kita optimalkan ya. Tadinya kan kita belum memberikan bisoprololnya, masih imut istilahnya ya kalau kita bahasanya almarhum Dr. Nania. Nigril juga kita optimalkan sampai dosis 10, bisoprolol 10, spironolactone kita optimalkan sampai 50. Jadi intinya meskipun pasien sudah kita revaskularisasi, bukan artinya kita tidak melakukan apapun, kita tetap bisa memberikan GDI. Oke, kita maju ke kasus ketiga ya dok. Mr. A, usia 62 tahun, datang dengan keluhan gampang capek dan masih ada angina. Dia dirujuk dari rumah sakit sebelumnya dengan chronic heart failure, at causa CABG reversal atau ischemic cardiomyopathy ya. Dengan obat-obatan yang sudah diberikan, bisoprolol 5, rosuvastatin 20, 65, spiro juga sudah kita berikan, furosemide 1 kali 40, dan kita sudah diberikan long acting nitrate 2 kali 2,5 dari rumah sakit sebelumnya. Kita berikan AstraZeneca. Nah, yang menarik di sini EKG-nya sudah ada Q di inferior, tapi tidak ada QF di anterior. Nah, sudah membawa hasil echo dari rumah sakit sebelumnya, ternyata echo-nya EF-nya 20-25% saja. Jadi memang pasien ini datang dengan heart failure, LV-nya sudah katanya kayak jelek, tapi kok Q-nya di sini kayak nggak ada gitu ya.
Nah, pasien ini sudah diberikan OMT dan kita berikan long acting interval selama 3 bulan, ternyata dia masih anginan. Meskipun simptomnya akhirnya membaik lagi ya. Kita lakukan echo, ternyata EF-nya jelek, 17% didapatkan RBMA juga di berbagai segmen. Kemudian ada moderate RA dan moderate RA. Ya, ini kita lakukan koroniografi. Dari hasil koroniografinya kita dapatkan ada stenosis yang severe di diagonal sekitar 89% yang subtotal. Kemudian ada stenosis 70-80% di mid LAD. Ada proximal lesion moderate ya 40-40 di LCX, kemudian di distal RCA-nya seperti ini. Kemudian pasien kita lakukan Oke, jadi ini kalau kasus yang 1-2 tadi kita menilai viability-nya dengan CFR Dr. Dinar. Nah, yang ini kita menilai viability-nya dengan spek. Jadi sebenarnya memang yang tadi disampaikan juga bahwa ada beberapa modalitas yang dapat kita gunakan untuk menilai viability, apakah itu bisa dengan debutan stress echo, kemudian kita bisa menilai juga dengan nuklir ataupun dengan pemeriksaan CFR ya. Kembali lagi tentu saja kita memaksimalkan modalitas yang ada di tempat kita masing-masing gitu, karena kan tentu saja seperti CFR itu sangat terbatas, apalagi nuklir juga tidak banyak tersedia ya, dan itu selain dari alatnya kemudian untuk expertnya juga. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, pasien ini dilakukan pemeriksaan spek. Nanti saya akan bahas juga sedikit mengenai teori dari pemeriksaan nuklir ini, di mana intinya pada pasien ini ternyata didapatkan, jadi dilakukan pemeriksaan spek dengan stres adenosin, didapatkan bahwa ischemic burden-nya 2,5%. Jadi ini kecil sebenarnya dengan ischemic burden-nya. Jadi kalau dengan nuklir, ischemic burden yang dikatakan signifikan itu kalau di atas 10%. Jadi apa maksudnya? Kalau ischemic burden-nya di atas 10%, dikatakan dari studi-studi bahwa manfaat yang akan didapat oleh pasien apabila kita lakukan refas di koronernya akan lebih besar dibandingkan dengan kalau ischemic burden-nya di bawah 20%, di bawah 10%. Lagi ini hanya 2,5%. Dan memang EF-nya sesuai ya yang tadi juga dengan pemeriksaan ekokardiografi bahwa pasiennya ini low EF, EF-nya 24%. Nah, kembali lagi ini kita lihat lagi ada viability. Jadi kita nilai bahwa ternyata ischemic myocard yang reversible itu di area LAD, kemudian partial reversible yang masih di mid anterior itu area LAD, kemudian apico anterior itu masih area LAD juga, dan yang irreversible-nya di apico mid anteroseptal, kemudian mid basal inferoseptal, basal inferolateral, dan mid basal anterolateral. Jadi sebagian besar RCA dan sebagian besar RCF itu sudah irreversible. Namun untuk yang LAD sebagian masih reversible, sebagian lagi sudah dikatakan irreversible. Nah, ini dia nuklir kardiologi. Jadi kalau nuklir kardiologi itu bisa menilai functional assessment berdasarkan dari uptake radioisotop. Dimana kalau sekarang itu kita menggunakan technetium ya, sesamib. Dan untuk nuklir ini ada dua, yaitu SPEC, single photon emission computed tomography imaging, atau dengan positron emission tomography, dimana memang kalau untuk PET ini dibandingkan dengan SPEC itu dia lebih superior karena dia bisa menilai metabolisme sel miokardnya itu. Jadi radio tracernya berupa fluoroglucose ya. Nah, indikasinya tentu saja untuk diagnostik, kemudian pasien yang memang sebelumnya belum diketahui CAD bisa kita lakukan pemeriksaan nuklir untuk diagnostik ataupun risk stratification. Kemudian yang kedua untuk viability ya, dan yang ketiga untuk terapi evaluation. Nah, jadi pada pasien nuklir ini, kalau yang tadi 2 CMR pasien kita kebetulan nggak di stres ya. Jadi pasien yang kasus 1 dan kasus 2 tadi kita hanya menilai viability-nya saja. Namun pada pasien yang ketiga ini, selain kita menilai viabilitas, kita juga menilai ischemic burden-nya. Nah, ischemic burden itu bisa kita ketahui dengan dilakukannya stress test. Nah, jadi prinsip dasar
melakukan stress test, ini bisa kita lihat dalam keadaan pembuluh darah yang normal. Kemudian ini koroner yang mengalami stenosis, di mana untuk pada saat rest itu masih bisa dikompensasi dengan memaksimalkan dilatasi dari mikrovaskular ini. Jadi kalau pasiennya memang tidak terlalu banyak aktivitas, ya untuk yang ringan-ringan saja, mungkin duduk banyak aktivitas di dalam rumah, tidak ada kegiatan aktivitas yang berlebih gitu, ya pasien tidak akan ada keluhan apa-apa karena masih bisa dikompensasi dengan memaksimalkan dilatasi dari mikrovaskular. Namun pada saat diberikan beban, baik itu dengan kalau tes bisa dengan exercise ataupun farmakologik, ya farmakologik bisa dengan memberikan adenosin, apakah vitamin gitu. Nah kita lihat di sini untuk pembuluh darah yang sehat tentu saja akan semakin besar diameternya. Jadi karena masih sehat, dia masih bisa berdilatasi maksimal untuk mengkompensasi kebutuhan oksigen yang meningkat akibat dari exercise atau beban yang diberikan. Namun pada pasien dengan adanya stenosis koroner, dilatasi mikrovaskularnya sudah maksimal, sehingga kita lihat di sini ada penurunan tekanan di post stenotik. Nah, inilah yang mengakibatkan pasien muncul keluar karena ada mismatch, dan terlihat dari gambaran nuklirnya nanti ada bagian-bagian yang uptake dari radio tracersnya kurang gitu. Jadi harusnya kalau dalam keadaan rest ini donatnya ini full, ya uptake dari radioaktifnya, sedangkan pada saat diberikan stres karena memang di bagian-bagian yang stenosis itu tadi sudah tidak bisa berdilatasi maksimal, aliran blood flow ke sana berkurang, sehingga uptake untuk radioaktifnya juga berkurang, sehingga kita lihat gambaran ada bagian-bagian yang hilang itu, atenuasi dari radioaktifnya. Kayak ada stealing gitu ya dok? Iya betul. Nah jadi ini stres protokol bisa berupa exercise stress, bisa vasodilator menggunakan obat-obatan ya, ataupun dopamine. Sebenarnya kalau exercise itu lebih diutamakan karena lebih fisiologis, Dr. Dinar. Namun kadang seringkali pasien-pasien apalagi sudah dengan IF, kalau disuruh lagi untuk mengayuh sepeda gitu, bisa saja nanti nggak tercapai maksimal, jadi hanya sampai sub maksimal, karena kan kita waktu memberikan radioaktifnya tersebut sudah mencapai target, misalnya heart rate-nya mencapai 85% dari heart rate yang maksimal. Itu kadang agak susah, jadi pasien-pasien kalau disuruh exercise misalnya dengan sepeda gitu, ergocycle, sering tercapainya maksimal. Makanya ada pilihan lain, kita bisa dengan menggunakan pharmacological, dan pharmacological itu bisa vasodilator agent. Namun jika juga terdapat kontraindikasi apabila kita memberikan vasodilator, kita bisa gunakan dopamine. Nah ini interpretasinya. Jadi kalau menilai dari nuklir itu ada gambaran potongan sagital, kemudian aksial, ya. Jadi kalau yang tadi kan yang donatnya jadi full gambaran dari LV-nya. Mohon maaf ini saya agak masukin di slide-nya. Nah ini intinya kalau kita lihat pada saat stres maupun rest ternyata uptake dari radio tracernya sama, berarti ini perfusinya tidak ada efek perfusi ya. Jadi normal ini ya. Dan wall motionnya juga biasanya kita temukan pastinya normal. Kemudian kalau ternyata dia iskemik, ini kita lihat di sini pada saat stres memang ada yang low attenuation ya, jadi ini uptake-nya agak kurang, namun pada saat rest kita lihat dia kembali normal. Nah ini artinya dia reversible defect. Nah untuk wall motionnya masih mungkin normal, atau memang bisa juga kita temukan hipokinetik. Nah bagaimana kalau memang dia sudah scar yang irreversible? Jadi baik di stres maupun dalam keadaan rest itu sama-sama tidak ada lagi uptake-nya gitu. Jadi itu sudah dikatakan fixed defect, dan tentu saja wall motion itu sudah
dalam pemeriksaan tidak terlepas dari adanya artefak juga, Dr. Dinar. Jadi mungkin kalau artefak kita lihat di sini low attenuation-nya tidak berbeda ya antara stress maupun rest, namun ini bisa dikatakan seperti fixed defect gitu, namun kontraktilitasnya ternyata masih bagus. Jadi kita harus lihat juga dari berbagai sisi juga gitu. Jadi tidak hanya dalam satu potongan gambar saja. Masih mungkin itu adalah artefak. Nah, jadi ini mungkin teman-teman masih ingat juga atau saya ingatkan kembali bahwa untuk penilaian nuklir ini ada istilahnya semi quantitative assessment, di mana ini kita lihat ada bullseye ini ya. Jadi terdiri dari 17 segmen, mulai dari apex, kemudian apico anterior, septal, inferior, lateral, kemudian mid basal anterior, mid basal anteroseptal, ini adalah areanya LAD, kemudian yang inferior dan inferior septal RCA, dan yang lateral adalah bagian dari LCX. Nah, ini kita lihat jadi aspek dari radio nuklir itu sendiri oleh miokard nanti akan kita kasih skor. Jadi pada saat rekon dari hasil nuklir ini nanti akan ada skor yang muncul, di mana dikatakan kalau apteknya itu maksimal 100% itu poinnya 0. Jadi ini kebalikan. Jadi semakin tinggi angkanya berarti aptek dari radionuklirnya itu semakin jelek. Jadi bahkan kalau 4 itu bisa dikatakan nggak ada apteknya sama sekali. Kemungkinan itu skarnya sudah non viable gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada area-area yang dapat skor 4 di apikoseptal, kemudian ada area yang warna hijau ini skornya 3, kemudian yang warna merah gelap ini, merah tua ini skornya 2, kemudian ada yang skornya 1, kemudian ada yang skornya 0. Jadi kalau 0 berarti itu apteknya masih bagus. Nah, ini pada saat stres. Kemudian pasien, jadi kalau pasien dilakukan pemeriksaan nuklir ada 2 tahap. Kita lakukan stres dulu, kemudian kita ambil lagi gambarnya pada saat stres. Kita lihat ternyata yang tadi waktu di stres skornya 4, jadi kan kita udah lihat ya pada saat stresnya ternyata atenuasinya tidak ada atau berkurang. Ternyata pada saat stres bagaimana? Nah, pada saat stres ternyata ada yang turun nih, Dr. Dinar, angkanya dari 4 turun ke 3. Tapi ada di 2, ada yang turun ke 1, dari 3 ada yang turun ke 2, tapi ada juga yang ternyata menetap. Nah, untuk yang menetap, jadi dari awal stres ternyata memang atenuasinya sudah kurang, pada saat stres juga sudah kurang, dengan skornya dari 3-4 itu non viable. Tapi kalau turun ke 2 atau ke 1 atau bahkan ke 0, itu berarti dia masih reversible defect. Jadi kalau reversible defect berarti area-area tersebut masih viable. Oke, mungkin itu Dr. Dinar. Lanjut lagi. Jadi kesimpulannya tadi pada pasien ini memang di bagian RCA-nya dan bagian LCX-nya sudah tidak viable ya dok. Betul. Kemudian masih ada small part territory di bagian LAD yang tidak viable. Sehingga dari hasil surgical comprehension kita lakukan PCR. Karena dianggap di area itu yang masih viable. Iya, betul. Oke. Nah, di sini yang menarik adalah tadi kan kita temukan adanya ischemic burden yang 2,5. Sedangkan kan kita sama-sama tahu melakukan retrosponsasi kalau di atas 10%. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut, tetapi karena adanya mismatch dari spek terhadap hasil viabilitas tadi ya dok, maka kita lanjutkan dengan pengukuran invasive physiologic measurement. Di sini kita memakai IFR atau mungkin teman-teman bisa mengetahui juga ya FFR. Ini adalah salah satu pengukuran invasive physiologis, di mana kita mengukur perbedaan pressure dari dibanding rasio dari tekanan dari distal stenosis dibandingkan tekanan di proximal dari stenosisnya. Tadi kan sudah dijelaskan di slide-nya dokter Nana yang sebelumnya ya. Jadi pemeriksaan fisiologi ini adalah untuk mengetahui apakah stenosis di bagian LAD ini
atau di bagian diagonal ya, itu memang memang flow limiting, memang menyebabkan iskemia pada pasien ini. Karena kita ingat tadi pasien ini sudah kita berikan anti-angina, tapi kok masih iskemia. Nah, apakah yang ini yang menyebabkan iskemia, yang menyebabkan anginanya? Sehingga kita pastikan dengan pemeriksaan FFR. Nah, pemeriksaan FFR itu kita masukkan seperti wire ya, wire pressure wire namanya, sampai ke distal dari stenosis ini. Kemudian di sini kita ukur tekanannya. Jadi kita bandingkan tekanan di distal dari stenosis dibandingkan dengan tekanan di proksimal dari stenosis. Karena kita mengukur flow. Kalau kita ingat hukum Ohm, P sama dengan Q sama dengan P dibanding R. Jadi flow-nya bagaimana? Kita mengukur flow kan? Kita mengukur flow di sini. Flow itu berbanding lurus dengan pressure-nya. Jadi kalau misalnya flow-nya turun, ya pressure di sini lebih rendah, gitu. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, kita dapatkan, kita ukur di bagian LAD di sini, ternyata IFR-nya atau pressure PDPA rasionya itu adalah 0,72, di mana kita punya cut-off point yang normal adalah 0,89. Jadi IFR-nya ini nggak normal. Jadi dia iskemia di sini. Nah, kita juga lakukan pemeriksaan IFR pada diagonalnya, karena ini kan penyempitannya cukup signifikan ya. Nah, kita dapatkan di sini hasilnya IFR-nya 0,45 dengan cut-off point-nya tadi kita ingat 0,89. Ya. Jadi di kedua tempat inilah kita dapatkan adanya iskemia. Bukti iskemianya adalah salah satunya ini. Jadi kita sesuai dengan hasil IFR-nya ini kita lakukan. Boleh sedikit lagi. Baik, terima kasih. Kita lakukan stamping di sini untuk strategi. Kemudian kita evaluasi kembali apakah hasil stamping kita itu akan membantu mengurangi melimitasi anginanya atau tidak. Jadi kita evaluasi lagi, kita ukur IFR-nya lagi, IFR-nya 0,98. Kemudian IFR yang di diagonalnya 0,95. Di mana acceptable result apabila IFR kita di atas 0,95. Oke, nah setelah itu kita evaluasi kembali. Ini adalah hasil echo pasien 1 bulan, bulan pertama 17%, kemudian kita echo 3 bulan lagi, ternyata EF-nya naik 30%. Nah, yang menyenangkan adalah ketika pasiennya ternyata bisa bersepeda sampai lebih dari 16 km, artinya nggak ada anginanya udah mulai berkurang. Kemudian tetap kita berikan optimal medikamentosa meskipun PCI kita sudah memberikan perbedaan yang bermakna. Oke. Kemudian sebagai summary bisa saya. Terima kasih. Jadi sebagai summary pada presentasi kasus kami pada sore hari ini adalah bahwa cardiac imaging itu memprovide comprehensive approach. Jadi untuk pasien-pasien dengan iskemik kardiomyopati, karena kita bisa membantu pertama tentu saja untuk mendiagnosis apakah benar ini iskemik kardiomyopati ataupun bukan ya. Dengan multimodality itu nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ketersediaan modalitas yang ada di tempat kita masing-masing. Dan memang disarankan pemeriksaan imaging ini untuk viability maupun untuk iskemik burden untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Jadi pada pasien-pasien dengan heart failure, kemudian diketahui CAD, ini apakah akan berlanjut REFAS ya, apakah cukup dengan ONP saja, kemudian mungkin REFAS-nya pilihannya apakah CABG maupun PCI, disarankan untuk dilakukan dulu pemeriksaan imaging viability maupun iskemik burden-nya. Dan tentu saja perlu diingat bahwa berbagai macam modalitas itu tetap kembali ke kondisi kita sehari-hari di lapangan, jadi disesuaikan dengan modalitas apa yang ada tersedia, lokal expertise-nya, dan tentu saja tidak kalah pentingnya adalah masalah